Nabi. Kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Muhammad SAW merebut kembali kota Mekah. Kaum Muhajirin adalah sebutan bagi orang-orang Islam yang hijrah ke Madinah. Untuk membantu mereka memulai kehidupan baru, Rasulullah menjadikan mereka saudara dengan kaum Ansor. Wahai saudaraku, aku akan membagikan separuh hartaku untukmu. Kata Sa'ad, salah satu orang paling kaya di Madinah, kepada Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah. Selanjutnya, Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Segala kegiatan ibadah dan dakwah berpusat di sana. Selain itu, Rasulullah juga memerintahkan para sahabat untuk membangun sebuah pasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah, setelah pindah ke Madinah, kehidupan kita menjadi lebih baik. Benar, semua ini berkat Rasulullah. Meskipun semuanya berjalan dengan lancar, namun tetap saja ada yang membenci Rasulullah. Mereka adalah orang-orang Nasrani, Yahudi, dan suku-suku Arab penyembah berhala. Ini gawat, banyak kaum kita yang mengikuti Muhammad. Semua orang itu sudah gila. Mereka membuang semua Tuhan yang selama ini kita sembah. Sebelum kebencian-kebencian itu semakin membesar, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk merangkul semua umat beragama. Mereka semua berkumpul untuk merundingkan perdamaian. Apakah kalian semua menyetujui isi dari perjanjian ini? Kami setuju. Semoga kedamaian selalu bersama kita. Perjanjian itu dikenal dengan nama Piagam Madinah, yang isinya semua sepakat sebagai satu bangsa, bebas menjalankan agama masing-masing, saling melindungi, saling membantu, saling menasihati, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin bagi seluruh penduduk Madinah. Dengan adanya perjanjian tersebut, kota Madinah berhasil tumbuh menjadi kota besar dan damai. Keberhasilan yang diraih oleh Rasulullah dan umat muslim ini membuat kaum Quraisy di Mekah merasa geram. Sekarang semua perdagangan dari Madinah telah dikuasai oleh orang-orang Islam. Kita tidak bisa lagi singgah di sana. Terlalu berbahaya. Kami setuju. Setelah tiba di Mekah, semua ini harus kita laporkan pada para pemimpin. Mendengar kabar tersebut, para pemimpin Quraisy semakin menggebu untuk membunuh Rasulullah. Kebencian mereka semakin berkobar. Para prajuritku, kita adalah bangsa besar, bangsa yang kuat. Kali ini, kita pasti akan berhasil menangkap Muhammad dan para pengikutnya. Berangkatlah pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Jumlah mereka hampir 1.000 orang. Perang pun terjadi pada tahun kedua Hijriah di Lembah Badar dan disebut dengan Perang Badar. Saat itu, pasukan umat Islam hanya 313 orang. Sebelum berperang, Rasulullah berdoa, Ya Allah, jika golongan ini kaum muslim binasa, maka Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu. Alhamdulillah, pertolongan dari Allah datang dan umat muslim berhasil menang. Kabar tentang kekalahan tentara Quraisy membuat para pemimpin suku sangat terpukul, terutama Abu Lahab. Saudaraku, Abu Jahal telah tewas dalam perang ini. Ini sungguh memilukan. Kalian harus membalaskan dendam ini. Abu Lahab jatuh sakit karena memendam kesedihan serta dendam yang mendalam. Sampai akhir hayatnya, dia terus membenci Rasulullah. Setelah kekalahan di Perang Badar, kaum Quraisy merencanakan penyerbuan lagi.
Kali ini, mereka membawa 3.000 pasukan yang didukung penuh oleh Abu Sufyan dan istrinya Hindun. Mereka berdua memiliki dendam yang dalam karena saudara mereka tewas dalam perang Badar. Tenanglah saudaraku, aku akan membalaskan semua penderitaan yang engkau alami. Pertempuran kedua ini terjadi di Bukit Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Rasulullah menempatkan para pemanah hebat di atas bukit untuk menjaga pertahanan. Jangan pernah tinggalkan tempat kalian, apapun yang terjadi. Dalam serangan pertama, pasukan umat Islam berhasil mengalahkan musuh. Sesuai tradisi perang, pihak yang menang berhak mengambil seluruh harta yang ada. Karena itulah pasukan pemanah Rasulullah turun dari bukit. Kita menang! Mari kita ambil harta yang berharga. Hampir semua pemanah meninggalkan pos penjagaan. Kelengahan ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid, salah satu panglima perang Quraisy. Pertahanan mereka kosong. Ayo kita serang. Satu pasukan besar tiba-tiba menyerbu. Tidak, dari mana datangnya mereka? Bukankah perang sudah berakhir dan kita menang? Akibat kelalaian itu, umat Islam kalah dalam pertempuran Uhud. Banyak tentara yang tewas dan Rasulullah sendiri pun terluka. Kaum Quraisy semakin melebarkan sayap. Mereka menghasut suku-suku yang tinggal di sekitar kota Madinah. Kami ingin mengajak kalian menyerang Madinah. Jika kalian mau bergabung, aku berjanji akan membagi kekuasaan denganmu jika kita menang nanti. Itu adalah tawaran yang menarik, dan tentu saja mereka bersedia untuk bergabung. Pada tahun kelima Hijriah, perang besar meletus lagi. 10.000 pasukan Quraisy dan sekutunya menyerbu kota Madinah. Namun, pasukan besar itu terhalang sebuah parit besar yang muncul tiba-tiba di pinggir kota Madinah. Parit apa ini? Bagaimana caranya kita bisa menyeberang? Parit besar itu adalah strategi perang dari sahabat Salman Al-Farisi. Sungguh strategi yang sangat cerdas. Pasukan Quraisy terpaksa mendirikan kemah di luar kota Madinah. Selama 1 bulan mereka berusaha mencari cara menyeberangi parit besar itu. Namun, semua usaha mereka gagal. Lambat laun, kelompok Quraisy mulai bertengkar satu sama lain. Ada pula yang terbuka hatinya, sadar bahwa mereka telah berbuat salah, dan akhirnya menemui Rasulullah untuk memohon maaf. Sedangkan mereka yang tetap teguh untuk memerangi umat Islam mendapat hukuman yang berat. Allah mengirimkan angin badai yang menyapu semua tenda mereka, membuat kuda dan unta kabur, serta menghancurkan semua harta benda. Kita terpaksa mundur. Tarik semua pasukan! Akhirnya, pasukan Quraisy pun menyerah dan menarik diri. Alhamdulillah, Madinah sudah aman kembali. Tahun terus berlalu, dan permusuhan antara Quraisy dengan umat Islam terus memburuk. Bahkan, mereka melarang umat Islam untuk beribadah haji dan membuat semua umat Islam merasa gelisah. Benarkah kita tidak bisa lagi menunaikan ibadah haji? Sangat berbahaya jika kita nekat pergi ke Mekah. Semoga Rasulullah menemukan jalan keluar. Ketika musim haji tiba, Rasulullah bersama 1.400 kaum muslimin melakukan perjalanan ke Mekah. Untuk menghindari para pasukan Quraisy yang menghadang, Rasul memilih jalur lainnya. Rasulullah kemudian mendirikan kemah di desa Hudaibiyah. Kemudian mengutus Utsman bin Affan untuk menemui pemimpin Quraisy. Saya akan menyampaikan pesanmu, wahai Rasul. Rasulullah mengusulkan perjanjian damai, karena sesungguhnya peperangan hanya menimbulkan kesengsaraan. Awalnya, kaum Quraisy menolak. Namun, melihat pasukan umat Islam yang bertambah kuat, mereka pun berpikir kembali. Baiklah, kami setuju dengan perjanjian ini. Alhamdulillah,
perjanjian damai antara umat Islam dan Quraisy pun ditandatangani. Perjanjian Hudaybiyah disepakati bersama pada tahun ke-6 Hijriah, yang isinya adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Umat Islam kembali diizinkan masuk ke kota Mekah untuk beribadah haji. Selang waktu tersebut, kegiatan dakwah Rasulullah berkembang dengan pesat. Banyak negara-negara tetangga serta suku-suku di sekitar Madinah yang memeluk Islam. Pada tahun ke-8 Hijriah, kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Mereka membantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah yang beragama Islam. Ya Rasulullah, mereka telah melanggar perjanjian. Apa yang akan kita lakukan? Rasulullah pun mengambil tindakan tegas. Dia mengumpulkan semua sahabat dan menyerukan untuk bergerak ke Mekah. Pasukan umat Islam berjumlah 10.000 orang. Mereka bergerak bersama dalam komando Rasulullah. Namun, mereka tidak langsung menyerbu. Pasukan itu membuat kemah di luar kota Mekah. Jumlah mereka yang begitu banyak membuat kaum Quraisy merasa gentar. Apakah mereka benar-benar akan menyerang kita? Para pemimpin Quraisy langsung mengadakan rapat untuk menentukan langkah mereka. Kita serang mereka malam ini. Pasukan mereka sungguh banyak, justru kita yang akan hancur. Aku akan mencoba menemui Muhammad dan meminta agar dia memaafkan kita. Dalam perundingan itu, Rasulullah menolak permintaan Abu Sufyan. Namun, Rasul berjanji tidak akan menumpahkan darah di Mekah. Siapapun yang menyerah dan memeluk Islam akan diampuni. Pada kesempatan itu, Abu Sufyan menyatakan diri memeluk Islam. Dia pun kembali ke kota Mekah untuk menyampaikan pesan dari Rasulullah. Pada hari yang ditentukan, Rasulullah dan semua pasukannya memasuki kota Mekah dari 4 penjuru. Para sahabat mengangkat senjata mereka dan bersemangat ingin merebut kembali kota Mekah. Namun, Rasulullah menegaskan bahwa Hari ini adalah hari kasih sayang. Rasulullah tidak mengizinkan pasukannya untuk menyerang ataupun menyakiti penduduk Mekah. Dengan suara lantang, para sahabat berkata, Barang siapa yang masuk ke Abu Sufyan, dia akan aman. Siapa saja yang masuk ke rumahnya sendiri dan menutup pintunya, serta yang masuk ke Masjidil Haram, maka dia akan aman. banyak orang yang kemudian menyatakan diri memeluk Islam. Dan bagi mereka yang tetap pada agamanya, memilih untuk masuk ke rumah masing-masing. Rasulullah membersihkan 360 berhala di luar dan di dalam Ka'bah. Kemudian membersihkan gambar-gambar yang ada di dinding Ka'bah. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Setelah itu, seluruh umat muslim melakukan sholat 2 rakaat di depan Ka'bah. Saat itulah azan pertama kali dikumandangkan di Ka'bah oleh Bilal bin Rabah. Setelah itu, Rasulullah berkata, Aku sampaikan kepada kalian, sebagaimana perkataan Yusuf kepada saudaranya. Pada hari ini, tidak ada cercaan atas kalian. Allah mengampuni kalian. Dia Maha Penyayang. Pergilah kalian, sesungguhnya kalian telah bebas. Allahu Akbar. Rasulullah memberikan ampunan kepada seluruh penduduk Mekah. Itu adalah peristiwa bersejarah yang disebut dengan Fathul Mekah. Sejak itulah, Mekah menjadi negeri Islam sekaligus tanah haram. Maka tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah dan mematahkan batang pohon di sana. Peristiwa ini mengajarkan pada kita semua bahwa meraih kemenangan bisa ditempuh dengan jalan damai tanpa kekerasan. Membaca adalah jendela ilmu. Kabi memiliki ratusan kisah seru. Ada seri fiksi Muslim, ada juga seri Abu Nawas, dan kisah inspirasi lainnya.
Kita baca kisah Abu Nawas yuk. Kabi menggunakan bahasa yang pendek dan mudah dimengerti untuk anak-anak. Kabi juga dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik, sehingga anak tertarik untuk terus membaca. Tandai cerita favorit di sini, atau tandai sebagai bookmark untuk kisah-kisah yang penting. Kabi juga punya banyak sekali kisah inspirasi lainnya. Pilih judulnya, baca ceritanya, dan pahami maknanya. Lihat pada gambar untuk membantu menyempurnakan imajinasi. Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.